Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari materi masih tentang aplikasi baris dan deret, yaitu tentang pertumbuhan dan peluruhan. Oke, kita bisa lihat pertumbuhan dan peluruhan ini adalah aplikasi baris dan deret baik itu aritmatika maupun geometri. Rumus pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan itu ada dua jenis, yang pertama linear, yang kedua eksponensial. Pertumbuhan linear itu menggunakan baris aritmatika dan eksponensial menggunakan baris geometri dengan beda atau rasionya positif. Pertumbuhan linear rumusnya adalah P0 ditambah N kali B. Ini sama persis dengan baris aritmatika. Baris aritmatika itu Pn itu ditulisnya UN. Kalau di baris aritmatika P0 itu ditulisnya A. Nah, bedanya kalau di aritmatika itu N-1, kalau di pertumbuhan N. Nah, kenapa di pertumbuhan itu N doang, nggak ada min satunya? Karena kalau pertumbuhan itu biasanya dimulai dari 0. Gitu, nih P0. Awalnya 0, bukan 1. Sehingga jadinya ini N aja. Ya, ketika A-nya 0, suku ke 0, berarti N-1-nya kan jadinya 1 min 1 gitu. Jadi N-1-nya jadinya N doang. Nah, kalau misalnya A-nya itu 1, N-1 jadi N-1 gitu. Pertumbuhan eksponen juga sama dengan baris geometri. Pn sama dengan 1 tambah B pangkat N dikali P0. Pn ini seperti UN. Nah, 1 tambah B ini adalah R, rasio. Kenapa ada 1 tambah? Biasanya kalau eksponen itu pakainya persen. Misalnya naik 30%, berarti kan naiknya 0,03. Naiknya 0,3. Nah, awalnya 1, naik 0,3, berarti kan R-nya rasionya adalah 1,3 gitu. Nah, jadinya 1 ditambah dengan kenaikannya baru pangkatnya N. Sama dengan tadi, pangkatnya itu bukan N-1 tapi N karena dimulainya dari suku ke 0, bukan dari suku ke 1 gitu. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa PN ini berperan seperti UN ya, nilai besaran setelah N periode, P0 nilai besaran di awal periode ya, kemudian N-nya banyak periode pertumbuhan dan B-nya tingkat pertumbuhan. Kita lihat contoh soal yang pertama. Banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 3.000 orang secara linear. Nah, ini berarti pertumbuhan linear ya. Tahun 2013 itu 150.000, hitunglah banyak penduduk pada tahun 2023. Oke, kita bisa lihat bahwa diketahui apa sih? Diketahui P0-nya 150.000 awalnya ya. B-nya 3.000. N yaitu 2023 dikurang 2013, yaitu 10 tahun ya. 10 tahun. Caranya tinggal dikurang aja. Yang ditanya adalah PN. Kita tinggal masukkan rumus. PN sama dengan P0 ditambah N dikali B sama dengan 150.000 ditambah N yang adalah 3, kebalik ini ya. Harusnya N-nya dulu 10 dikali 3.000, tapi hasilnya sama, 150.000 ditambah 30.000 adalah 180.000. Nah, kesimpulannya, jadi banyaknya penduduk kota A pada tahun 2023 adalah 180.000 jiwa. Masih soal pertumbuhan, untuk contoh kedua kita ambil yang eksponen. Banyak penduduk kota B setiap tahun meningkat 2% secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 penduduk di kota B adalah 150.000, hitung banyak penduduk pada tahun 2023. Ini sama dengan tadi ya, untuk suku pertamanya sama dan tahunnya juga sama. Bedanya hanya dia pakai persen. Jadi clue-nya kalau ada persen-persen, oh berarti itu eksponensial gitu ya. Kita lihat ya, yang diketahui sama kayak tadi, P0-nya 150.000, hanya B-nya itu 2% atau 0,02. Persennya dijadiin koma ya.
N-nya adalah sama 10, yang ditanya sama PN. Rumusnya beda, pakai yang eksponensial. 1 tambah B pangkat N dikali P0. 1 tambah 0,02 pangkat 10 kali 150.000. Ini harus pakai kalkulator ya, agak panjang. Nah, ini kan 182.849,163. Kalau penduduk kan nggak bisa koma ya, jadi kita buletin aja hanya sekitar 183.000 jiwa, atau boleh juga 182.849 jiwa, nggak ada koma-komaan ya, tapi bolehlah sekitar ya. Kesimpulan, jadi banyaknya penduduk kota B pada tahun 2023 adalah 183.000 jiwa. Kita lanjut ke peluruhan. Peluruhan itu sama ya dengan pertumbuhan, rumusnya ada linear, ada eksponen. Bedanya adalah kalau peluruhan itu dikurang, kalau pertumbuhan bertambah. Jadi masa peluruhan tuh berkurang gitu. Nah, ada lagi peluruhan tahingga. Peluruhan tahingga itu karena nggak ada pertumbuhan tahingga. Biasanya peluruhan tahingga itu kalau dia sampai habis. Rumusnya P0 dibagi 1 min B. Atau yang kemarin kita bahas adalah A per 1 min R. Ya, ini hanya PN-nya berperan sebagai S tahingga, P0 berperan sebagai A, B berperan sebagai R. Ya, sama kayak tadi keterangannya. Kita ambil contoh ya. Ini ada 2 contoh dulu, kita ambil. Populasi komodo di Pulau Komodo berkurang konsisten 100 ekor setiap tahunnya. Ini artinya dia linear. Tahun 2015 itu 1000 ekor, maka tahun 2020 berapa? Yang kedua cendrawasih ya. Nah, dia 10%, berarti bukan pakai angka, pakai persen, berarti dia geometri atau dia eksponensial. Sama ya kasusnya. Kita bahas dulu contoh 1, diketahui P0-nya 1000 ekor, B-nya 100, berkurang 100 ya. N-nya 2020 kurang 2015, 5 tahun kemudian. Yang ditanya pasti PN-nya, yang jawabnya PN sama dengan P0 min BN, karena ada clue-nya berkurang ya. 1000 dikurang 100 kali 5, 1000 kurang 500, artinya 500 ekor. Jadi komodo pada tahun, mudah-mudahan tidak nyata ya. Jadi populasi komodo di Pulau Komodo pada tahun 2020 adalah tinggal 500 ekor. Kalau kasus kedua kita lihat sama, yang diketahui P0-nya 1000, hanya saja B-nya menurun 10%, kita jadikan desimal jadi 0,1, N-nya sama 5, yang ditanya tetap sama PN. Nah, cara menghitungnya pakai pangkat ya. 1000 dikali, nah ini kalau dia peluruhan dikurang 1 kurang 0,1, 0,9, pangkat 5, hasilnya adalah 590,49 atau 590 ekor. Jadi populasi cendrawasih di Pulau Irian pada tahun 2020 adalah 590 ekor. Yang terakhir adalah peluruhan tahingga ya, tadi kan itu ya udah dijelasin. Ini tapi kita pakainya air, sama aja sih sebenarnya untuk lebih simpel ya. Nah, ini ada es ganjil, ada es genap, ada es naik, ada es turun, kita jumlah ya. Air, gampang hafal ini air. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah bola dipantulkan dari ketinggian 3 meter, setiap pantulannya mengurangi tinggi bola menjadi 2/3 dari sebelumnya. Tentukan panjang lintasan bola sampai berhenti. Kita lihat dulu lintasan turun. Jadi kalau dia turun, kita hitung air ya. 3 per 1 min 2/3. 1 dikurang 2/3 itu kan 1/3. 3 per 1/3, sepertiganya naik dibalik jadi 3/1. 3 dikali 3/1 adalah 9/1 atau 9 meter. Nah, untuk lintasan naik, kita harus cari dulu A yang baru, karena ketika naik dia udah nggak 3 meter lagi. Ketika naik dia adalah 3 dikali 2/3 meter, atau tinggal 2 meter. A-nya adalah 2 meter, R-nya tetap sama. Jadi S tahingganya sama, rumusnya hanya berubah ya.
2/1 dikurang 2/3 atau 2/1/3. 1/3-nya naik, tapi dibalik jadi 3/1. 2 dikali 3/1, 6 meter. Panjang lintasannya tinggal dijumlah. Yang naik tambah yang turun. 9 tambah 6, 15 meter. Kesimpulannya adalah, jadi panjang lintasan bola sampai berhenti ya 15 meter. Karena ada naik, ada turun. Oke, sekian penjelasan materi hari ini. Sekaligus mengakhiri pembelajaran kita tentang baris dan deret. Insya Allah pertemuan berikutnya akan ada ulangan terakhir. Untuk ulangan nanti boleh menggunakan kalkulator karena kondisi perhitungan yang terlalu rumit. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang ingin bertanya bisa lewat WA atau Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.